Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Hamasiah. Pagi ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita akan belajar bersama. Nanti saya akan sampaikan kebenaran sabda Tuhan yang barangkali sedikit berbeda dengan apa yang seringkali kita dengar, apa yang seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara. Saya akan mengajak kita untuk melihat kitab suci kita di kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita. Di sana dikatakan demikian. Lemparkanlah rotimu ke permukaan air, maka engkau akan menemukannya setelah waktu yang lama. Lemparkanlah rotimu ke permukaan air, maka engkau akan menemukannya setelah waktu yang lama. Kalau saya membaca di dalam bahasa Jawa, Bapak Ibu saya akan bacakan di terjemahan bahasa Jawa tahun 1981. Di sana dikatakan demikian. Rotimu buangen ing banyu, let sawetara suwe bakal ketemu. Dan kalau saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, saudara, dari versi King James Version, di sana dikatakan, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Kurang lebih semua artinya sama. Kita diminta tadi untuk melemparkan roti ke permukaan air, maka kita akan menemukan lagi roti tersebut setelah waktu yang lama, setelah beberapa hari kemudian. Saudara, mari bayangkan, saudara, ketika saudara mempunyai roti, kemudian roti itu saudara lemparkan ke dalam air. Apa yang akan terjadi, saudara? Kalau roti tersebut saya lemparkan ke sungai, maka roti tersebut akan hanyut di bawah arus sungai. Atau roti tersebut akan dimakan oleh ikan, barangkali juga bisa dimakan oleh burung-burung, barangkali bisa dimakan oleh penyu atau binatang-binatang yang lain, saudara. Dan itu akan terjadi dalam kurun waktu yang singkat, saudara. Kalau kita membuang roti ke permukaan air, misalkan di area sawah seperti di belakang saya ini, maka yang akan terjadi kalau tidak ditemukan oleh tikus, kalau tidak dimakan oleh binatang-binatang, dia akan membusuk atau dia akan terurai dan kemudian akan hilang, saudara. Maka dalam waktu yang lama mustahil bagi kita untuk bisa menemukan kembali roti yang sudah kita lemparkan tadi. Maka lewat ayat ini, saudara, begitu banyak hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan perkara yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi tetapi dapat terjadi. Namun pertanyaannya begini, saudara. Apakah Tuhan yang memerintahkan untuk kita melemparkan roti ke permukaan air kemudian kita akan menemukan kembali? Perintah di kitab Kohelet tadi bukan Tuhan yang memberikannya. Nasihat tadi diberikan oleh pengkhotbah. Sangat mungkin adalah Salomo karena dia raja di Yerusalem, saudara. Walaupun kitab pengkhotbah ini tidak menyebutkan namanya, tetapi hanya disebutkan raja di Yerusalem. Nah, bagaimanakah pengkhotbah bisa begitu yakin, saudara, kalau orang-orang Israel melemparkan roti ke permukaan air, maka dalam waktu yang lama dia akan menemukan kembali. Dia begitu yakin, dia percaya diri bahwa itu akan terjadi. Padahal kalau kita berpikir secara logis, apa yang dia sampaikan, apa yang dia nasihatkan, apa yang dia perintahkan tadi, sungguh-sungguh tidak akan terjadi, saudara. Nah, supaya kita tidak bingung, saudara, mari kita membacanya di kitab yang berbahasa Ibrani. Saya akan bacakan bagi kita. Di sana dikatakan, salah lahem ha alpenei hamayim kiferov hayamim timsaenu. Dan kata lahemka tadi artinya adalah rotimu, saudara. Berasal dari kata lehem yang artinya adalah roti.
Kata lechem tadi, saudara, kalau kita membaca kamus Strong di nomor 3899, saudara akan mendapati kata lechem itu berarti bread atau roti. Food in general artinya makanan pada umumnya. Jadi bukan hanya berbicara tentang roti, tetapi makanan yang lain, termasuk ikan, termasuk buah-buahan, termasuk juga kemudian daging. Itu berarti termasuk juga makanan. Walaupun secara literal itu adalah roti, saudara. Dan juga saudara, arti yang lain, Kamus Strong katakan bahwa lechem itu artinya adalah grain. Grain itu artinya biji-bijian atau bulir-bulir atau butir-butiran, saudara. Jadi Bapak Ibu, lechem ini juga bisa berarti sebagai biji-bijian atau bulir-bulir gandum. Maka, saudara, saya lebih percaya, lebih menafsirkan ayat ini bukan sebagai sesuatu yang Tuhan itu ketika memberikan perintah, maka apa yang dia perintahkan walaupun tampaknya mustahil akan menjadi sesuatu yang tidak mustahil, bukan itu. Tetapi arti atau makna dari roti yang dilempar tadi adalah benih atau biji gandum, butir-butiran gandum yang dilemparkan ke permukaan air. Itulah artinya, saudara. Kita tentu ingat ada satu kota atau nama, yaitu Bethlehem, yang artinya adalah rumah roti. Bet itu adalah rumah dan lechem itu artinya roti. Rumah roti artinya adalah bukan seperti toko roti atau rumah yang dipakai untuk menyimpan roti, bukan. Tetapi rumah roti saya percaya artinya adalah kota tersebut adalah lumbung roti. Dalam pengertian adalah lumbung gandum, bulir-bulir gandum yang kelak akan dipakai untuk membuat roti sebagai makanan orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu, melemparkan roti ke permukaan air artinya adalah menabur benih atau biji gandum ke lahan yang tergenang air. Maka biji gandum tersebut akan bisa bertumbuh, akan bisa berkembang, dan dalam waktu yang lama akan menghasilkan biji gandum yang lain, yang lebih banyak. Apa yang kita tabur suatu saat dalam waktu yang lama, biji gandum tersebut akan kita tuai pada waktunya nanti. Itulah artinya. Dan lahan yang tergenang air itu paling mungkin adalah daerah sekitar aliran sungai, termasuk sungai Nil yang ada di Mesir, atau di belakang saya ini ada sawah. Maka kita bisa melihat orang-orang di sekitar sini atau di daerah saudara bisa menanam padi, menaburkan biji padi untuk kemudian dia bisa bertumbuh, lalu nanti dicabut dan ditanam ke tempat lain dengan jarak tertentu. Maka dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan mereka akan bisa panen padi yang jumlahnya sangat banyak, saudara. Kita akan melihat dari ayat yang ke-6 sehingga kita akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan tadi ditegaskan dan memang berbicara tentang menaburkan benih gandum, saudara, yang akan kelak menjadi roti. Di Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita. Taburkanlah benihmu pada waktu pagi dan janganlah biarkan tanganmu beristirahat hingga senja hari, karena engkau tidak mengetahui yang manakah yang akan berhasil, yang inikah atau yang itukah, atau keduanya sama-sama baik. Jadi ini berbicara tentang menaburkan benih gandum. Kita melihat tadi bagaimana nasihat pengkhotbah, saudara. Bagaimana seharusnya mereka melemparkan roti, yang dimaksud adalah benih gandum tadi, yaitu mereka harus menabur benih tersebut dari pagi hingga senja. Jangan biarkan tangan istirahat. Artinya adalah kita harus menjadi orang-orang yang rajin dan giat di dalam menabur. Jangan kebanyakan beristirahat. Kalau saya melihat, Bapak Ibu, tidak semuanya ya, saudara. Barangkali saudara juga pernah melihat dan menemukan, kadangkala orang-orang itu ketika bekerja tidak bersungguh-sungguh bekerja. Antara bekerja dan beristirahat, kebanyakan istirahatnya.
misalkan menjadi tukang batu, misalkan dia bekerja untuk membangun rumah, maka dia belum saatnya beristirahat di jam 12 hingga jam 1, dia sudah berhenti dulu, dia ngerokok dulu, dia minum dulu, dia makan snack dulu, tetapi berlama-lama. Nanti selang waktu 15 menit atau 30 menit kemudian, dia akan beristirahat lagi. Nah, ini tidak dikehendaki oleh orang yang menyewanya, orang yang memperkerjakannya tentunya. Dan tentu kita diajarkan untuk tidak bersikap yang demikian, saudara. Kita tadi diminta supaya kita ini menaburkan benih pada pagi hari dan jangan kita biarkan beristirahat. Kita harus bekerja dengan giat dari pagi hingga petang, saudara. Lalu tadi dikatakan bahwa kita ini tidak tahu mana yang akan berhasil, yang ini atau yang itu, atau kedua-duanya. Maka saudara, yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah kita berusaha sebaik mungkin. Dan kemudian kita berdoa, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak tahu mana yang akan berhasil, mana yang akan bertumbuh. Di bagian kiri kita atau di bagian kanan kita atau dua-duanya. Tentu kita berharap dua-duanya bisa berhasil bertumbuh kembang dengan baik. Maka sekali lagi, kita yang harus kita pikirkan adalah kita ini menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita berharap supaya apa yang kita kerjakan dapat berhasil, dapat membuahkan sesuatu yang kita harapkan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah, kalau saudara tidak bekerja sebagai petani, bekerja di bidang apapun untuk saudara menghasilkan uang, bekerjalah dengan giat dan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang luar biasa, dari pagi hingga petang. Jangan banyak istirahat, namun bukan berarti bahwa kita ini tidak perlu istirahat. Kita tetap perlu beristirahat, bahkan harus cukup istirahat, supaya tubuh kita tetap fit, tubuh kita tetap sehat. Dengan demikian besok kita bisa bekerja kembali, kita bisa berpelayanan kembali, dan kita bisa tetap memuliakan Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Inilah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, melempar roti ke permukaan air artinya adalah melempar benih gandum yang akan dijadikan roti ke tempat di mana ada tergenang air. Maka suatu saat setelah lama kita akan menemukannya kembali. Salam semangat saudara. Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin.